Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi kelas 9, materi kita pada hari ini yaitu tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar alinea pertama berisi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pokok pikiran pertama adalah negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan bunyi pokok pikiran ini, negara Indonesia menghendaki persatuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, pokok pikiran pertama ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila yang mencangkup nilai nasionalisme, cinta bangsa dan tanah air, menggalang persatuan dan kesatuan, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan ras, serta menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Alinea kedua Undang-Undang Dasar berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pokok pikiran kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan keadilan sosial di sini merupakan cita-cita sekaligus tujuan nasional Indonesia. Mewujudkan keadilan sosial merupakan suatu sebab tujuan atau causa finalis. Berdasarkan tujuan tersebut, ditentukan jalan serta aturan-aturan yang harus dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional Indonesia dengan bekal persatuan. Pokok pikiran kedua ini merupakan penjabaran sila kelima Pancasila yang mencangkup nilai kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Pokok pikiran ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa negara Indonesia dibentuk oleh satu sistem pemerintahan yang dibangun atau dipimpin oleh rakyat. Pokok pikiran ketiga merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila yang mencangkup nilai demokrasi, permusyawaratan, serta kejujuran dalam mengambil keputusan bersama. Selanjutnya, Undang-Undang Alinea keempat yang berisi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keempat adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai nilai-nilai religius dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa setiap orang Indonesia harus menjadi pribadi yang agamis dan mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi. Pokok pikiran keempat merupakan penjabaran sila pertama dan kedua Pancasila yang mencakup nilai seperti mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menempatkan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Untuk tugasnya, silahkan kalian buka LKS-nya halaman 30. Di situ ada uji kompetensi 1, silahkan kalian kerjakan pilihan gandanya nomor 1 sampai dengan nomor 25. Boleh langsung di LKS dan boleh juga di buku tulis. Kalau di buku tulis, silahkan tulis jawabannya saja. Setelah selesai, kalian kirimkan hasil pekerjaan kalian melalui WA. Terima kasih.